Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya al-fakir natlubu minkum al-afwa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya haturkan karena keterlambatan live kajian kita. Karena ada satu hal, hari ini kebetulan ada buka bersama Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pinang, kebetulan di pesantren saya, dan para tamu sudah mulai datang, tapi saya mencuri waktu jangan sampai kita libur ngaji hari ini. Baik, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya. Tentu saja nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat mempercayai dan mengimani serta menjalankan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga nikmat yang paling besar adalah nikmat di mana di dalam hati kita tertanam sifat mulia, yakni cinta, mahabbah wal mawaddah ala ahli baiti Rasulillah. Ada rasa cinta, ada rasa rindu, ada rasa kagum yang sangat kepada keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat, kalau para habaib atau para muhibbin, dia setelah mendengar nama Rasul disebut, dia akan mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Dia tidak melupakan wa ala ali. Jadi terhadap keluarganya Nabi juga disebut. Begitu juga sebagaimana qaul mukhtar dalam madhab Imam Syafi'i sendiri, bahwa Al-Imam Nawawi menetapkan atau memfatwakan tidak sah tahiyat akhir seorang musalli dalam madhab Imam Syafi'i kecuali dia bersolawat kepada Nabi dan juga kepada keluarganya Nabi. Jadi jangan sembarangan. Ya tentu saja salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan selalu kepada kekasih kita, kekasih Allah tentu saja, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian, kita akan memulai bahasan daripada kitab Ihya'ul Maid fi Fadaili Alil Bait. Dikarang atau ditulis, dikumpulkan hadis-hadis ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama dalam madhab Syafi'i yang sangat terkenal. Dia yatabahhar fil ilm, menguasai berbagai macam ilmu, dan tentu saja sudah tidak kita ragukan lagi keluar biasaan ilmu beliau. Kali ini kita akan melanjutkan pada catatan hadis yang ke-15, ya. Jadi catatan hadis yang ke-15, akhraja At-Tabrani fil Awsat. Jadi Al-Imam Tabrani di dalam Awsat, walaupun wasanaduhu dhaif, di sini kata Al-Imam As-Suyuti, ini sanad hadis ini dhaif. Tapi kita sudah sepakat dalam mazhab Syafi'i bahwa hadis dhaif itu li fadailil amal, boleh untuk menambahkan keterangan-keterangan hadis-hadis sahih yang lain, menguatkan, itu boleh-boleh saja. Bahkan dalam mazhab Imam Malik, hadis sahih, hadis dhaif ini bisa digunakan untuk menetapkan satu hukum. Kehati-hatian Imam Syafi'i, beliau mengatakan tidaklah dalam madhabku ini kecuali semua bersumber daripada hadis-hadis sahih. Adapun derajat hadis ini dhaif tidak mengurangi
kemuliaan ahlul bait sebagaimana dijelaskan pada derajat-derajat hadis yang lain. Ada yang hasan, ada yang sahih, ada Syartil Muslim sebagaimana kemarin disebutkan oleh Imam Suyuti. Nah, dengan sportifnya Imam Suyuti ini mengatakan ini hadisnya dhaif, tapi dituliskan oleh beliau karena sedaif-daifnya hadis, beliau ulama-ulama tetap mengatakan ini hadis. Kita tidak boleh meloncong atau melunjak, ya. Dari siapa ini hadis diriwayatkan? Bermuara kepada Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan Ibni Ali, berarti ini cucu Rasulullah SAW, di mana ketika itu Hasan bin Ali, ya, berkata kepada Muawiyah bin Hudayj, atau dalam tulisan lain dikatakan Hadij atau Hudayj. Ini seorang panglima perang, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ini Muawiyah bin Hudayj, ya. Dia seorang panglima perang, membawai sekitar kalau tidak salah 10.000 tentara waktu itu, ya. Ya, ini kebetulan dia muhibbin, dia ini termasuk bala tentaranya Sayyidina Muawiyah. Kita tidak membahas tentang Muawiyahnya, yang kita bahas tentang kita tidak bahas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi kita membahas tentang Muawiyah bin Hudayj. Apa kata Sayyidina Hasan kepada Muawiyah bin Hudayj? Iyaka wa bughdana. Wahai Muawiyah, kata Sayyidina Hasan, takutlah olehmu, jangan sampai engkau membenci kami Ahlul Bait, kata Sayyidina Hasan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW mengatakan, la yubghiduna ahadun wa la yuhsiduna ahadun illa zida atau illa zuyyida atau zida yaumal qiyamati anil haudi bisyatim minan nar. Zada ini artinya menghalangi, pakai zal, ya, kayak qala yaqulu, ya, qila dijadikan naibul fa'il. Zida illa zida yaumal qiyamah. Karena siapa orang yang hasud kepadaku, hasud kepada kami, benci kepada kami Ahlul Bait, tidaklah seseorang yang hasud dan dengki, benci kepada kami Ahlul Bait. Ini af'alul qulub, adanya di dalam hati. Periksa hati kita, adakah kebencian kepada Ahlul Bait? Adakah di mana hati kita merendahkan mereka Ahlul Bait? Ini dikatakan, tidaklah mereka melakukan itu semua, dengki dan hasud, ya kan? Illa zida yaumal qiyamati anil haud, kecuali nanti mereka ketika datang ke telaga Kausarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan dihalang-halangi. Jadi nggak bisa. Walaupun kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, walaupun kita menjalankan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, amal-amal soleh yang lain banyak, tapi di hati kita ada kebencian kepada Ahlul Bait. Kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, barang siapa tidaklah orang yang membenci kami dan hasud kepada kami. Ini Sayyidina Hasan juga meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Tidaklah orang yang hasud dan membenci kami, ya, kecuali nanti dia akan dihalang-halangi ketika dia masuk ke daerah telaga Kausarnya Nabi. Pertanyaannya, permasalahannya, yang menghalang-halangi ini bukannya manusia, tapi bisyatim minan nar, ya, minar. Jadi dia akan dihalang-halangi dengan cambuk dari api neraka. Begitu mau mendekat, dipecut. Begitu dia mau mendekat, dipecut. Coba bayangkan, ya, enggak nelangsa kita, ya, enggak menyesal kita. Ternyata ibadah kita semua jadi sia-sia. Nabi yang bilang dalam sabdanya, siapa orang yang punya hasud, yang punya dengki, yang punya benci kepada Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Kemarin saya sudah bahas siapa itu Ahlul Bait, ya, bahwa al-masyhur yang menjadi kesepakatan semuanya berdasarkan hadis Zaid bin Arqam, bahwa yang disebut Ahlul Bait adalah mereka adalah Hasan, mereka adalah Ali wa Fatimah dan wa abna'uhuma, dan anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka. Jadi itu, ya. Siapa orang yang benci, yang dengki, yang hasud,
dia akan dihalang-halangi nanti ketika dia datang ke telaga Kausarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik. Ini saya bilangin, ini hadisnya ada jelas, ya. Mau bagaimana lagi, ya? Kurang apa lagi Imam Suyuti sampai dengan saat ini sudah 15 hadis yang kita baca, ya. Keutamaan Ahlul Bait, keutamaan Ahlul Bait. Masih saja, ya, orang-orang yang dungu, masih aja orang-orang yang bodoh, ya, mengolok-olok, ya, mengadu domba, mengkotak-kotakan. Bahkan pagi ini, ya, saya lihat serangan postingan begitu masif ceramah seorang Habib, kalau nggak salah Habib Husain As-Segaf, kemudian Habib Ahmad bin Jindan, ya, ketika beliau menasehati para habaib agar tidak bangga dengan gelarnya, agar tidak bangga dengan famnya, agar tidak bangga dengan kakek moyangnya. Mereka menasihati para habaib, tapi ini dijadikan senjata buat kita, Bahlul, ya. Itu sudah hak mereka sesama habaib menasihati. Jangan kalian mengaku sebagai cucunya Rasulullah sementara kalian tidak mengikuti Rasulullah. Itu haknya mereka. Kita boleh menasihati mereka, tapi kita tidak berhak mempermalukan mereka, mengolok-olok mereka. Walaupun yang Anda posting itu adalah kalamnya, ceramahnya para habaib, tapi tujuan Anda untuk merendahkan habaib yang lainnya, Anda termasuk orang-orang yang benci, yang hasut, yang dengki. Karena saya tahu betul siapa Habib Ahmad bin Jindan, ya. Beliau adalah orang alim di kota kami, ahli nasihat. Beliau menasihati, ya, menasihati siapa saja, menasihati keluarganya, menasihati umatnya, menasihati habaib, para murid-murid dan lain sebagainya, para muhibbinnya. Jadi tidak bisa kita menggunakan sampai ada istilah cucunya Nabi itu bukan Nabi. Ya, sekarang kalau saya balik ini, mohon maaf karena ini digunakan oleh anak-anak NU untuk lagi-lagi melakukan pembenaran. Saya katakan cucunya Mbah Hasim itu bukan Mbah Hasim. Ayo, sekarang cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu bukan Kiai Hasyim Asy'ari. Ngapain ikutin cucunya? Kita ikutin aja kakeknya. Kalau cucunya melenceng, ngajarin masuk gereja, selawatan di dalam gereja, ngapain? Kalau saya balikin begitu kan nggak elok, ya, ya. Dia kan muridnya Kiai Hasyim, ilmunya bersambung kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Tapi kalau manhajnya sudah berbeda, ngapain kita ikutin? Kalau saya tanya begitu lagi bagaimana? Nggak bisa. Ya, kalau antum tujuannya dengki, hasud, menjatuhkan harga dirinya para habaib dengan postingan-postingan tersebut, terus terang Allah akan menghinakan antum semua. Jadi sekali lagi, saya bukan sedang membahas tentang Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlam dari Muhammadiyah. Tidak, saya sedang membahas ahlul bait, keturunannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Jangan hanya menggunakan video-video seperti itu, postingan, kemudian antum melakukan pembenaran terhadap sikap Anda semua dalam merendahkan dan mengolok-olok para habaib. Ya, lalu kalau kami jawab, kalau kami balik seperti itu, bagaimana keadaan Anda? Apa Mbah Hasyim pernah ngajarin sholawatan di dalam gereja? Apa Mbah Hasyim pernah ngajarin ikut-ikut manggul salib dari gereja? Apa Mbah Hasyim pernah ngajarin bawa tumpeng di dalam gereja? Ya, mana kitabnya? Bawa kemari. Ya, nggak ada. Mbah Hasyim seorang waliullah, Mbah Hasyim seorang abdalud dunya dari tanah Jawa, luar biasa, ya, pengaruhnya luar biasa, ulama-ulama istiqomah, ya. Nah, ini yang lagi kita pecut-pecutin ini orang-orang yang berlindung di balik nama besar Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Kita pecut-pecutin Mbah Hasyim Asy'ari, nggak ngajarin mengolok-olok habaib dan lain sebagainya. Apalagi Mbah Maimun, ya, orang tua terakhir dari Nahdlatul Ulama, luar biasa, Masya Allah. Allah yarhamu, mudah-mudahan Allah merahmati Mbah Maimun Zubair dan kita mendapatkan keberkahan daripada doa-doa tersebut. Baik, jadi orang yang benci kepada Ahlul Bait, orang yang benci, yang hasud, di sini dikatakan hasud, dengki kepada Ahlul Bait, ketahuilah dia tidak akan sampai kepada telaga Kausarnya Nabi, melainkan ketika dia masuk ke lokasi, dia akan dicegah,
dengan cambuk daripada cambuk neraka. Hadis rawahu Tabrani, ditakhrij oleh Imam Tabrani. A'udzubillah min dzalik. Ya. Akhraja Ibnu Adi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman. Al-Imam Baihaqi, Imam Ibnu Adi di dalam babnya Syu'abul Iman dari Ali karamallahu wajhah, dia meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadis yang ke-16, man la ya'rifu haqqa itrati wal ansari fahuwa li ihda thalathin. Nabi katakan, siapa orang yang tidak memenuhi haknya, kewajibannya kepada ahlul baitku, itrati, kepada keturunanku, kepada keluargaku. Siapa orang yang tidak memenuhi haknya kepada ahlul baitku, apa haknya? Menghormatinya, tidak membencinya, tidak mawaddah, cinta kepadanya, rindu kepadanya. Ya, barang siapa yang tidak melakukan itu, dan juga kepada kaum Ansar, maka fahuwa li ihda thalathin. Ya, maka sesungguhnya dia itu ada pada 3 keadaan. Mana? Imma munafik, kalau enggak dia orang munafik, wa imma li ghairi tuhur, wa imma li zaniyah, ya. Kalau enggak dia seorang pezina, bahkan banyak orang pezina yang mencintai ahlul bait, ya. Tapi ini dia kata Nabi, yang benci kepada keluargaku ini kalau enggak orang munafik, kalau enggak orang yang suka zina. Jadi kalau ada seorang orang yang suka zina tapi cinta kepada ahlul bait, ini masih luar biasa. Ini orang yang nggak berzina tapi dia benci kepada ahlul bait, dosanya lebih daripada seorang pezina. Ya, mudah-mudahan seorang pezina yang mencintai ahlul bait, dia menjadi orang yang dicintai oleh Allah dan menjadi sebab dia mendapat hidayah sehingga dia bertobat daripada zina-zinanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang ketiga, wa imma li ghairi tuhur. Kalau enggak dia ini produksinya bukan dari orang yang bersih atau suci. Maksudnya apa? Yakni hamalathu ummuhu ala ghairi tuhrin. Yakni kalau enggak nih orang ketika dibuntingin atau dikandung oleh ibunya dalam keadaan tidak suci. Dalam keadaan tidak suci apa ini maksudnya? Wallahu alam. Ya. Sementara ini persepsi saya bahwa yakni hamalathu ummuhu ala ghairi tuhrin, yakni kalau tidak dia ini ketika dihamil atau dikandung oleh ibunya itu ghairu tuhrin, bukan termasuk orang yang bersih. Bersih, mungkin aja anak zina dia. Sampai seperti itu dahsyatnya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Baik. Ya. Al-haditsus sabi' asar. Hadis yang ke-17. Kita agak cepat hari ini ngaji karena mau ada bukber, ya. Akhraja At-Tabrani fi Awsat. Lagi-lagi Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Awsatnya menuliskan. Dari mana nih? Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar nih, ya. Ya, jadi Abdullah bin Umar ini anak Sayyidina Umar Ibn Khattab. Jadi ini bantahan buat orang-orang Syiah yang katanya Umar itu membenci ahlul bait. Lah buktinya anaknya Abdullah bin Umar ini meriwayatkan hadis tentang keutamaan ahlul bait. Ya. Apa? Dikatakan akhiru ma takallama bihi Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah adalah akhlifuni fi ahli baiti. Kata Rasul begitu loh. Akhlifuni fi ahli baiti. Ya. Apa akhlifuni? Akhlifuni ini oleh Al-Manawi di dalam tafsir hadisnya dikatakan aikunu khulafai fi ahli baiti. Kunu khulafai fi ahli baiti. Maksudnya apa? Setelah aku meninggal, kata Nabi, ini pesan Nabi menjelang detik-detik wafatnya beliau. Nih dengar ini. Orang-orang yang dengki sama ahlul bait, orang-orang yang hasud sama ahlul bait. Dengerin. Nabi kata Abdullah bin Umar berkata, terakhir, termasuk kalimat terakhir yang diucapkan Nabi menjelang wafatnya adalah akhlifuni fi ahli baiti. Akhlifuni maksudnya kunu khulafai. Apa kunu khulafai? Jadilah kalian sebagai penggantiku. Maksudnya apa? Wahai kaum muslimin, kata Rasulullah, jadilah kalian sebagai penggantiku fi ahli baiti, dalam mengurus, menghormati, merawat, menjaga keluargaku, ahli baitku.
menjaga Ali, menjaga Fatimah, menjaga Hasan wal Husain, menjaga keluarganya, menjaga anak cucunya. Ya Rab, Nabi sudah berpesan, dengerin, jangan ikutin Abu Janda, jangan ikutin Denny Siregar. Mereka orang-orang buta hatinya yang sedang memanfaatkan hasut di dalam diri kalian. Jangan ikuti mereka, ikuti nabimu, ikuti rasulmu. Yang dimana menjelang wafatnya, kata Abdullah bin Umar, dia berwasiat kepada kita semua nih umat Islam. Apa? Akhlifuni fi ahli baiti ay wa kunu khulafai. Jadilah engkau penggantiku, kata Nabi. Jadilah engkau penggantiku dalam menjaga ahlul baitku. Coba bayangkan, sebuah kehormatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dipercaya sebagai pengganti Nabi dalam menjaga ahlul baitnya, ya, dalam menjaga, merawat ahlul baitnya. Lalu kalau kita hasut, kita dengki, kita nggak percaya, kita mengingkari, siapa kita? Orang yang mengecewakan baginda Nabi. Di mana tempat kita? Neraka. Ya Rabb, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih tertutup hatinya, Allah bukakan pintu taubat dan segera dia bertobat, karena ini masalah yang serius, saudara. Akhraj at-Tabrani, lagi-lagi al-Imam Tabrani di dalam Awsat, ya, walaupun dikatakan wasanaduhu dhaif, sanad dalam hadis ini adalah dhaif, tapi awradahu al-Imam Suyuti fil Jami'il Kabir, hadis rakam 839, ya, ditulis tetap. Jadi walaupun ini derajat hadisnya dhaif, tapi li fadailil amal, untuk sebagai penguat. Seperti halnya kita membaca kitab Ihya, misalnya ada orang bilang bahwa dalam Ihya itu ada hadis-hadis dhaif. Iya, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak, ya. Tapi hadis dhaif itu posisinya bukan sebagai pokok, dia hanya sebagai penguat. Bahwa tanpa hadis dhaif ini pun kedudukannya sudah jelas-jelas, ya, bahwa apa yang disimpulkan itu sudah jelas-jelas nyata, keutamaannya, kemuliaannya, termasuk ahlul bait yang kita bahas ini kemuliaannya, ya. Jadi apa? Anil Hasan bin Ali, dari Sayyidina Hasan bin Ali, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Nabi begini, pesan buat kita nih, ilzamu mawaddatana ahlal bait, ya, wajib bagi kalian untuk mencintai, untuk menghormati, untuk memuliakan ahlul baitku, kata Nabi. Wajib bagi kalian. Kata Nabi begini, dengerin, man fa innahu man laqiyallaha wa huwa yawadduna dakhalal jannah bi syafa'atina. Nabi bilang, sesungguhnya siapa orang yang berjumpa dengan Allah nanti hari kiamat, dia dalam keadaan mencintai kami. Wa huwa yawadduna, wadda yawaddu, dia dalam keadaan mencintai kami. Kata Nabi, dakhalal jannah, jaminannya surga. Dengan apa? Bisyafa'atina, dengan syafaatku. Walaupun dosanya ada, kesalahannya banyak, tetapi pasti dia masuk surga. Masuk surga bukan karena amalnya, kata Nabi, bisyafa'atina, dengan pertolonganku. Ya Rabb, Masya Allah, beruntung kalian yang sampai dengan detik ini masih sangat cinta kepada ahlul bait, masih menjaga kehormatannya ahlul bait. Beruntung kalian. Dan rugi kalian yang terus mencari dalil-dalil, terus, ya, mengutip, ya, mencari pembenaran untuk mengolok-olok para habaib atau sebagian daripada para habaib, ya. Dikatakan, walladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah atas nama zat yang kekuasaannya, yang diriku di atas kekuasaannya, la yanfa'u abdan amalahu illa bima'rifati haqqina. Sungguh tidak bermanfaat, kata Rasul SAW, amal seorang hamba kecuali dia mengetahui hak-haknya ahlul bait. Sia-sia dikatakan oleh Nabi, yang ngomong bukan Bukhari Al-Arabi, yang ngomong Rasulullah. Siapa orang yang tidak mengetahui hak atau tidak memenuhi haknya ahlul bait itu dihormati, dijaga, kita muliakan. Kalau dia punya aib, kita tutup, kita tidak olok-olok, kita tidak hinakan, ya.
Tapi barang siapa yang tidak memenuhi hak-hak mereka, walaupun amalnya banyak, walaupun ibadahnya banyak, ya, nggak manfaat. Buat apaan tuh? Ya, na'udzubillah min dzalik. Hadis selanjutnya. Akhrajahu At-Tabrani. Al-Imam Tabrani lagi-lagi meriwayatkan daripada dalam Awsatnya dari Jabir bin Abdullah. Ini riwayatnya daripada Jabir bin Abdullah. Qala, berkata Jabir, khatabana Rasulullah fasami'tuhu wa huwa yaqul. Nabi berkata kepada kami, para sahabat, dan aku mendengar Nabi ngomong begini nih, sabdanya, ayuhan nas, hei manusia. Ini persaksian Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, man abghadana ahlal bait, siapa orang yang membenci kami, keluarga-keluarga kami, dari Fatimah, Ali, dari Ja'far, dari Agil, keluarga Abdul Muttalib, Fatimah dan keturunan-keturunannya, wa abna'uha, Fatimah dan Ali wa abna'uhuma. Apa kata Nabi? Orang yang membenci kami, ahlul bait, khasyarahullahu yaumal qiyamati yahudiyan. Dia akan dikumpulkan oleh Allah nanti hari kiamat bersama orang-orang Yahudi. Rasain lu, membenci, mengolok-olok keluarga Nabi, mengolok-olok ahlul bait, mengolok-olok habaib, menghina mereka. Tempat sampean nanti bersama orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, ya, akhrajat Tabrani fil Awsat. Lagi-lagi mengutip dari ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Ja'far, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, kata Abdullah bin Ja'far, ya Bani Hashim. Ini keluarganya Nabi dibilang, ini Bani Hashim, ini keluarganya Nabi. Wahai Bani Hashim, ini sesungguhnya aku sa'altullaha lakum, aku sudah mintakan kepada Allah untuk kalian. Aku sudah berdoa untuk kalian kepada Allah. Mana? Ayyaj'alakum nujaba. Aku minta kalian jangan jadi orang yang pengecut. Ini kata Nabi. Nabi berdoa, bilang, aku sudah mintakan kepada Allah bahwa ahlu baitku, bahwa Bani Hashim nggak boleh penakut, pengecut. Ruhama, aku minta jadi orang yang pemberani dan juga penyayang. Ruhama. Wa sa'altuhu ayyuhdiha dhalakum. Aku minta juga kepada Allah apabila ada yang tersesat di antara kalian diberikan hidayah. Makanya kita nggak boleh suzon kepada keluarganya Nabi. Sebrengsek apapun para habaib, nanti penutup akhirnya itu husnul khatimah. Yang tahu hanya dia dengan Allah. Tetapi setahu kita, doa Nabi Muhammad itu adalah mustajab. Kalau Anda berpikir para habaib itu mati su'ul khotimah, berarti Anda berpikir apa? Doa Nabi nggak mustajab. Padahal di sini Nabi sudah mengatakan, dan aku berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang tersesat di antara kalian, wahai Bani Hashim, wahai ahlul bait. Wa yu'ammina khaifakum. Aku juga meminta kepada Allah agar Allah memberikan rasa aman kepada orang-orang daripada keluargaku yang dalam keadaan ketakutan. Jadi kalian jangan pernah berpikir Habib yang dibuang ke Nusa Kambangan itu dalam keadaan takut. Tidak. Jangan berpikir yang sedang diasingkan di tanah suci itu dalam keadaan takut. Tidak, jauh. Kalian terlalu jauh. Jangan GR. Mereka tidak ada rasa takut di dalam mereka. Karena kenapa? Karena sudah dapat doa daripada datuknya yang kita yakini doa itu mustajab. Wa yusbi ajaiakum. Aku mendoakan juga kepada kalian agar kalian tidak merasakan kelaparan. Biar Allah memberikan kenyang bagi yang lapar di antara kalian. Artinya jika di antara kita ya kebetulan ada habaib atau syarifah yang miskin, tolong mereka. Ketika kita menolong mereka, berarti kita telah menjadi apa? Menjadi kepanjangan tangan daripada haknya Allah untuk menjaga mereka, untuk menafkahi mereka. Beruntung kita yang suka memberikan hadiah kepada mereka ahlul bait. Masya Allah. Ya, sedikit lagi. Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbakum bihubbi. Aku bersumpah atas nama zat
yang menguasaiku, yang dimana aku dalam genggamannya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai ahlul bait kalian, mencintai kalian wahai ahlul bait bihubbi, karena cintanya kepada aku. Masya Allah. Apa kata Nabi? Atarjuna an tadkhulul jannata bi syafaati wa la yarjuha banu Abdul Muttalib. Kata Nabi begini, apakah kalian berharap bisa masuk surga dengan syafaatku sementara ahlul baitku tidak suka? Artinya apa? Ternyata syafaat Nabi Muhammad ini digantungkan oleh Nabi kepada ahlul baitnya. Hati-hati. Hati-hati saya bilang. Ada satu orang ahlul bait saja yang benci sama kita, yang dengki sama yang benci sama kita, yang tidak ridho sama kita. Hati-hati. Ya, karena kata Nabi, atarjuna an tadkhulul jannata bi syafaati wa la yarjuha banu Abdul Muttalib. Apakah kalian kira harapan kalian untuk masuk surga dengan syafaatku itu akan tercapai sementara ahlul baitku Banu Abdul Muttalib tidak mengharapkan itu? Na'udzubillah min dzalik. Itulah hadis-hadis yang hari ini kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan menyadarkan kita, hati-hati yang masih beku segera dicairkan, hati-hati yang masih gelap segera diterangkan. Amin amin ya rabbal alamin.